Pancasila. Dan itu Pancasila itu kan sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi seringkali itu kita masih lupa bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam sehari-hari. Seperti tadi surat asli sudah bilang gitu ya. Kemudian Pancasila ini itu bisa menjadi sumber hukum sehingga kemudian ada pejabat-pejabat perangkat negara yang melanggar misalnya nilai Pancasila itu bisa ditindak gitu. Jadi itu yang tadi Prof. Rasul bilang kan juga juga pembicara lain bilang bahwa ini pentingnya gerakan masyarakat sipil, civil society untuk mengawal ini karena kita nggak bisa berharap pada elit kan. Jadi masyarakat sipil yang harus bergerak sehingga hari ini kita menyatukan awalnya kan rencananya gerakan 18 tapi ternyata gerakan yang terlibat gerakan 65 yang ikut gerakan 65 hadir, 70-an hadir, semua hadir dan semuanya sepakat bahwa memang kita sebagai masyarakat sipil itu perlu untuk menyikapi masalah ini gitu. Bukan karena berdasarkan bahwa kita setuju atau tidak setuju terhadap presiden ketiga, tapi ini adalah panggilan kita sebagai warga negara bahwa kita memang penting gitu untuk bergerak gitu. Karena suatu demokrasi di suatu negara ini itu ditandai oleh civil society yang kuat. Maka masyarakat sipil harus kuat. Masyarakatnya sipilnya harus melakukan kontrol terhadap berbagai macam kebijakan negara. Sekarang ada kebijakan MDC, kebijakan koperasi ekonomi segala macam yang memang itu di luar kontrol kan, sehingga kemudian melanggar hak lain seperti tadi kita diskusikan. Kayak MBG misalnya memakai dana pendidikan, ya kan? Nah, apakah pemakaian dana pendidikan dalam MBG tersebut misalnya itu sesuai sama konstitusi, ya kan? Padahal kan di konstitusi itu dibilang bahwa pendidikan yang mesti diutamakan oleh dananya. Tapi ketika kemudian dananya untuk pendidikan itu dibawa ke MBG, bahkan sekarang katanya tuh dana untuk ibu hamil kesiapsiagaan MBG, nah itu bagaimana urus sama konstitusi, ya kan? Sehingga dengan demikian sudah saatnya kita mempunyai suatu dasar yang cukup gitu untuk kemudian mempertanyakan dan bergerak bersama sehingga pemerintah sadar gitu bahwa mereka sudah melakukan banyak sekali kesalahan kelalaian dalam menjalankan program dan kemudian semoga kita berkuih di sini kita gaungkan bersama-sama dalam program ini dan juga lewat media massa, lewat internet segala macam sehingga kemudian didengar dan kemudian jadi suatu kesadaran kolektif karena pada akhirnya suatu kebijakan apapun itu akan berpengaruh pada kita, ya kan? Kita Presiden bilang bahwa dolar nggak berpengaruh masyarakat itu bisa, padahal itu berpengaruh. Nah banyak sekali muncul, oh enggak Pak, itu kenapa dibilang? Nah masyarakat udah kritis kan, oh ini masyarakat udah tahu bahwa walaupun mereka nggak pegang dolar, tapi kebijakan atau sesuatu perubahan baik di tengah nasional pun itu berpengaruh terhadap hidup kita. Begitu juga politik, kita nggak bisa apatis segala macam karena semua itu berpengaruh, sehingga kemudian masyarakat harus dia peduli dan melakukan sesuatu untuk perbaikan. Harapannya Pak? Harapan pertama, harapannya ke pemerintah supaya dia mendengar suara-suara ini dan melakukan perbaikan. Harapannya untuk masyarakat sipil melihat kita sadar dan saling mengingatkan satu sama lain lewat yang kecil tetangga kita, keluarga kita, dan juga lewat media sosial segala macam bahwa ada masalah dan apa yang bisa kita lakukan, hal kecil yang bisa kita lakukan, apakah misalnya kita protes atau kita berbuat sesuatu gitu, sehingga kemudian ini menjadi suatu kesadaran kolektif yang bisa bergerak ke arah perbaikan untuk segala persoalan-persoalan yang kita. Satu lagi Bunda, ini kan Pak Presiden sering ke luar negeri, menurut Bunda bagaimana itu? Ya itu masalahnya ya, jadi itu Presiden ke luar negeri untuk apa kan? Karena itu pertanyaan yang logis, itu suatu konsen yang masuk akal dan tidak dibuat-buat oleh masyarakat ketika mempertanyakan karena memang banyak sekali persoalan-persoalan dalam negeri harus diselesaikan. Dan saya kira tuh pemerintah, Presiden saat ini memang mesti mendengar ya, karena itu concern. Mari kita pemerintah itu lebih peduli pada kondisi dalam negeri kita daripada luar negeri. Selesaikan dulu masalah di dalam. Nah, seperti itu saya kira. Oke. Izin Bunda nama lengkap? Nama Pande, tulisannya gimana Bu? PANDE, Papa Alpha November Desember ya. Pande Ada apa?
Jadi